Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada hari ini. Yang kemarin-kemarin kita sibuk di filsafat atau sibuk di pemikiran para filosof. Hari ini kita mencoba lari ke salah satu aliran yang ada di dalam Islam. Ya, jadi Islam itu pun juga memiliki warna yang banyak, memiliki perspektif yang banyak. Kalau teman-teman belajar teologi Islam, maka teman-teman akan menemukan berbagai macam aliran-aliran yang ada di dunia Islam. Jadi itu menunjukkan apa? Umat Islam itu kaya. Umat Islam itu memiliki khasanah yang luar biasa. Buktinya apa? Buktinya berbagai macam pemikiran-pemikiran, berbagai macam aliran-aliran, itu pun juga ada banyak sekali ada di dunia Islam. Termasuk yang kita kaji hari ini adalah Mu'tazilah. Ya, ini sebagai tema sisipan saja. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah kenal, yaitu tentang yang kita kenal sebagai faham yang itu mengunggulkan akal pikirannya. Ya, jadi manusia itu kan punya akal, punya rasio. Kalau akalnya nggak dipakai, ya kita tinggal hewannya saja. Kenapa kok kita disebut manusia? Karena kita itu punya akal. Kalau kok kita sadar dan kita punya akal, tapi kok akal kita nggak didaya gunakan untuk berpikir, ya kita tinggal humunya saja. Kalau dalam bahasa Yunani, humu ini maksudnya apa? Kita tinggal hewannya saja. Kalau kok kita tinggal hewannya saja, maka yang ada itu apa? Kita itu tidak ada bedanya dengan hewan ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Kenapa kok manusia itu sempurna? Kenapa kok manusia itu dihormati para malaikat? Ya karena manusia itu punya akal, tapi tidak berhenti pada akal, tapi mendayagunakan akalnya untuk berpikir. Ini nanti menjadi asumsi pertama bagi kaum Mu'tazilah yang itu menomorsatukan akal, di mana nanti di bawahnya akal itu ada Al-Quran. Jadi teman-teman nggak boleh marah dulu kalau teman-teman itu sadar, ya, kalau Al-Quran itu ditaruh di depannya teman-teman, tapi kok teman-teman nggak punya akal, Al-Quran ini nggak bisa ngomong. Al-Quran ini nggak bisa diketahui apa maksudnya dan apa tujuannya. Kenapa hari ini itu banyak mufasir, banyak tafsir-tafsir yang itu menggali nas Al-Quran yang itu macam-macam. Bahkan sampai hari ini itu tafsiran para mufasir itu belum selesai. Mengapa kok demikian? Loh padahal nas Qur'annya itu satu. Qur'annya itu satu loh ya. Tapi kok isinya kok macam-macam. Dan berbagai para mufasir ketika menafsirkan Al-Quran, hasilnya itu berbeda-beda. Ya kan? Kenapa kok demikian? Ya karena itu daya pemikiran, karena manusia itu punya akal. Ya. Jadi ayo kita mempelajari, tidak hanya berhenti kesadaran kita punya akal, kemudian kita bangga, wah
saya ini manusia yang diagungkan oleh Allah, yang dihormati oleh malaikat. Tapi kok kita hari ini nggak mau mendayagunakan akal kita, yo derajat kita turun. Level kita itu kalau dalam bahasanya Al-Ghazali, kita nggak ada bedanya dengan hewan. Bahkan nanti kalau kita terjatuh lagi, kita nggak ada bedanya dengan yaitu apa? Yaitu setan. Ya, setan itu kan fokusnya itu kan hanya untuk menjatuhkan yang lain, merugikan yang lain. Tapi kok hari ini kita indikator hidupnya kok ingin merusak orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, yo kita levelnya itu bukan level hewan. Level hewan itu sudah absurd atau sudah merugikan kita. Kok sampai-sampai kita masuk pada level setan di mana saat kita hidup yang kita cari itu adalah kejatuhan orang lain. Makanya apa? Ayo kita daya gunakan akal kita sebagaimana orang Mu'tazilah. Biar apa? Biar kita itu lebih berpikir secara kritis dan rasionalis. Ya, nanti pun juga akan diungkapkan oleh paham Mu'tazilah ini, kalau manusia itu sadar, ya, dan itu mau objektif dengan akalnya, pasti dia itu akan menemukan kebenaran. Ya, kayak teman-teman itu loh, waktunya kuliah, ya, di sisi lain punya cewek. Kalau teman itu mau berpikir secara akal sehat, itu pasti mampu menilai apakah saat saya kuliah kemudian saya pun pacaran, apakah ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Itu dengan daya akalnya sudah bisa disimpulkan, sudah bisa dicari sintesannya. Itulah menunjukkan apa? Allah itu sangat sayang sama Tuhannya. Dengan apa? Dengan Tuhan itu membekali akal pikiran. Ya, nanti coba kita gali apa saja ide-ide yang ada di faham Mu'tazilah. Jadi teman-teman nggak boleh sinis dulu. Ya, biasanya kalau kita itu mohon maaf, yang itu kolot, yang itu biasanya saklek dengan dogmanya atau dengan sektenya. Biasanya kalau itu mempelajari sesuatu yang lain yang ada di luar dogmanya, biasanya itu sinis dulu. Wah Syiah, gitu kan. Wah Murji'ah, wah Mu'tazilah, itu kafir, itu sesat, ajarannya itu enggak benar. Kita kan biasanya kan sudah, a priorinya kan sudah demikian. Ya, padahal kita itu belum mempelajari. Itulah absurdnya hari ini. Saya sering di tema-tema sebelumnya, apapun itu layak kita pelajari, ya. Bahkan ide seabsurd apapun itu pun layak dipelajari. Mungkin teman-teman pun juga ada yang menganggap ini adalah kajian-kajian yang membawa kesesatan. Itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita belajar. Kalau kita mau belajar seperti halnya tadi, mendaya gunakan akal kita, nanti kita akan menemukan titik di mana kebenaran dan kebijaksanaan. Tapi kok kita hari ini kok tadi, kita nggak mau mempelajari dulu, tiba-tiba a priori kita sudah menjustifikasi itu nggak baik, itu ajarannya apa tidak sesuai dengan dogmanya, itu malah menjadikan diri kita itu stagnan pada dogma kita. Padahal katanya Heru Nasution, cendekiawan Indonesia itu di abad kontemporer mengatakan kalau kita itu mempelajari teologi Islam, entah itu Syiah, entah itu Murji'ah, itu tidak menjadikan diri kita itu kafir, tidak menjadikan diri kita itu murtad, ya. Jadi teman-teman mau belajar Syiah, silahkan. Mau belajar Mu'tazilah, silahkan. Nanti apa? Hikmahnya untuk kita itu banyak, ya. Kita akan menemukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang itu di luar dogma kita. Artinya apa? Sebagaimana dawuhnya Al-Ghazali tadi, sebelum kita menjustifikasi sesuatu, step pertama kita harus mau mempelajarinya, mengetahuinya. Al-Ghazali itu mengkritik luar biasa tentang filsafat. Kabarnya sebelum mengkritik itu, 2 tahun itu fokus mempelajari filsafat
sampai mengetahui akar permasalahan filsafat dan mengetahui mana titik hitam-hitam yang ada di filsafat itu, baru menyimpulkan, oh filsafat itu bisa menjadikan ateis. Oh ada golongan yang itu apa? Tidak mempercayai Tuhan. Itu belakangan Al-Ghazali membuat sintesa demikian. Kenapa kok bisa? Karena sebelumnya Al-Ghazali itu apa? Mempelajari dulu selama 2 tahun, fokus mempelajari filsafat, akhirnya mengarang kitab apa? Takhafut al-Falasifah. Sebelumnya itu apa? Mengarang Maqasid al-Falasifah. Loh, itu kan luar biasa. Kalau modenya Al-Ghazali kita pakai hari ini akan menjadikan kita apa? Kita itu nggak saklek, kita itu nggak sembarangan, kita nggak mudah menjustifikasi sesuatu yang itu tidak sesuai dengan dogma kita. Ya, jadi sebagaimana tadi dawuhnya Harun Nasution, kita mempelajari teologi Islam yang itu berbeda dengan dogma yang kita yakini tidak menjadikan kita murtad, tidak menjadikan kita kafir, absah-absah saja. Jadi ini nanti untungnya luar biasa terutama untuk kita, terutama di abad modern ini. Biasanya kan kalau ada aliran-aliran yang itu kelihatan absurd, yang kelihatan baru, kita kan merasa kayak orang stroke, bahasa saya. Atau kita itu kayak punya kondisi kaget. Wah, kok demikian ya? Gitu kan. Kenapa kok kita kaget? Karena kita nggak punya ilmunya. Karena kita nggak punya asumsinya. Tapi kok sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam aliran di dalam dunia Islam. Nanti di hari ke depan ada misalnya lahir berbagai macam aliran yang itu mungkin seabsurd apapun. Kita itu nggak mudah kaget. Karena apa? Karena kita sudah punya logika, sudah punya logika cara berpikir aliran-aliran di dunia Islam yang sebelumnya itu jauh-jauh hari itu sudah ada. Jadi apa? Jadi biar kita itu merasa step lebih maju untuk bisa menghormati sesama manusia, ya. Jadi tidak hanya berhenti pada kemanusiaannya, tapi kita pun juga menghormati cara berpikirnya. Ya, hari ini kan absurdnya kita kan hanya bisa menghormati yang itu sama dengan sekte kita. Atau kita bisa menghormati yang itu satu agama dengan kita. Ayo kita lebih jauh lagi, lebih wisdom lagi. Yaitu apa? Kita tidak hanya menghormati satu aliran kita, atau kita tidak hanya menghormati satu orang yang itu seagama dengan kita, tapi ayo kita hormati semua orang, ya. Ayo kita hormati orang yang itu berbeda dengan kita. Biar apa? Biar kita itu menjadi orang Islam yang itu punya karakter, punya watak yang itu rahmatan lil alamin. Ya, kita tunjukkan bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu mempesona, bahwa Islam itu agama damai. Loh, agama Islam kelihatan damai, kelihatan indah, itu tergantung orang yang meyakini agamanya. Kalau hari ini model kita kok marah-marah, dikit-dikit menjustifikasi, itu menunjukkan agama kita itu malah kotor, agama kita itu sudah tidak indah lagi. Ya, makanya apa? Ayo kita tambah ilmu, tambah wawasan, biar diri kita itu semakin indah dan semakin mempesona. Kalau diri kita sudah semakin indah dan mempesona, agama yang kita pakai itu pun juga kelihatan indah dan mempesona. Ya, teman-teman misalkan melihat hari ini, kenapa kok Islam itu mundur, kenapa kok Islam itu sudah tidak eksotis lagi misalkan. Pertanyakan orang yang beragama Islam, jangan tanyakan Islamnya. Islam sejak dulu itu sudah wow. Sejak dulu itu sudah rahmatan lil alamin. Tapi yang beragama Islam kok orangnya tidak rahmatan lil alamin, itu yang salah adalah orang yang beragama bukan Islamnya. Makanya hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, ayo kita tambah wawasan, tambah ilmu. Termasuk kita mempelajari aliran-aliran yang ada di dunia Islam.
biar kita step by step menjadi orang yang bijaksana, yang itu punya wawasan, tidak hanya wawasan yang itu lingkupnya dogma kita, tapi kita punya wawasan berbagai macam dogma yang ada di dunia Islam. Kalau nanti kita sudah mempelajari itu, kita sudah menyadari itu, ayo kita aktualisasikan mana yang itu relevan dengan hari ini. Terutama apa? Ayo kita praksiskan pada kehidupan kita. Gitu ya, itu mukadimahnya. Coba kita lihat ada apa saja ide-ide dan gagasan dari paham rasionalis atau yang kita sebut sebagai Mu'tazilah. Jadi kenapa kok bisa lahir kaum Mu'tazilah? Jadi ada asumsi pertama, di mana pada era, terutama eranya Ali bin Abi Thalib, yang itu mulanya adalah dipicu ketika Utsman bin Affan itu meninggal dunia karena diberontak oleh orang-orang Mesir, yang itu tidak setuju dengan kebijakannya Ali, yang itu nanti pada puncaknya adalah pembunuhan yang ada di rumahnya Utsman. Nanti di situ ada kesepakatan secara tidak langsung yang layak menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti ada satu sahabat yang itu seorang gubernur Sam namanya Muawiyah, ya. Yang ini dia agak tidak setuju dengan pengangkatan Ali sebagai khalifah. Kenapa kok Muawiyah tidak setuju? Karena apa? Ali harus menyelesaikan, harus mencari siapa itu yang membunuh Utsman. Karena Utsman ini adalah kerabatnya Muawiyah. Ya, walaupun nanti itu problemnya nggak selesai-selesai, terjadilah perang yang kita kenal sebagai perang Siffin. Ya, jadi perang Siffin ini adalah perang pasukannya Ali dengan Muawiyah dan pasukannya. Ya, yang itu nanti pun juga melahirkan salah satu yang sangat terkenal yaitu tahkim. Ya, jadi tahkim ini pun nanti pun juga melahirkan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Nanti pun di eranya Ali bin Abi Thalib ada peperangan yang kita kenal sebagai perang Jamal. Jadi ceritanya Aisyah itu saat perang melawan Ali, itu dia garda depan, di mana Aisyah itu menunggangi unta. Dan di belakangnya Aisyah itu ada Tolhah Abdullah ibnu Zubair. Ya, adanya peperangan persaudaraan ini antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah, dan lain sebagainya, bagi kaum Mu'tazilah ini mereka sifatnya itu netral. Dia nggak ikut campur adanya pertikaian kekhalifahan yang saat itu dipegang oleh Ali. Walaupun antara Aisyah dan Muawiyah itu mempersoalkannya. Tapi bagi kaum Mu'tazilah karena saat itu belum ada power, mereka itu menjauhkan diri dari masalah pertikaian termasuk peperangan yang terjadi saat itu. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, adanya problem yang tadi terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah yang itu melahirkan tahkim, lahirlah yang namanya golongan atau aliran yang kita sebut itu Khawarij. Jadi Khawarij itu yang mulanya itu adalah barisan yang itu setia yang ada di belakangnya Ali. Tiba-tiba Ali itu menyetujui adanya tahkim. Ya, jadi tahkim itu mengangkat senjata di mana di ujungnya itu ada nas Al-Qur'an. Nah, ini bagi kaum Khawarij ini adalah suatu persoalan yang itu tidak sesuai dengan hukumnya Tuhan. Makanya bagi Khawarij ini ada indigium yang luar biasa yang disebut la hukma illallah. Jadi berbagai persoalan itu Allah lah yang harus menentukan hukumnya. Makanya tidak ada hukum kecuali hukumnya Tuhan. Nah, bagi Khawarij ini nanti dia punya pandangan siapapun itu yang menyetujui adanya tahkim termasuk adalah Ali, termasuk adalah Muawiyah, mereka adalah dosa besar dan mereka masuk neraka. Nah, ini kan, jadi teman-teman kok mudah menjustifikasi kafir, mudah menjustifikasi apalagi.
dan lain sebagainya, yaitu tidak ada bedanya dengan Khawarij yang itu apa? Menganggap Ali dan Muawiyah itu punya dosa besar dan mereka itu apa? Mereka itu masuk neraka. Nanti adanya golongan Khawarij ini nanti pun juga dipicu adanya aliran yang kita kenal sebagai Murji'ah. Murji'ah ini adalah antitesanya dari Khawarij. Yang sebelumnya Khawarij mengatakan bahwa dosa besar itu akan masuk neraka, tapi bagi orang Murji'ah apa? Lu jangan dulu, ya. Kita nggak boleh yang namanya menghakimi semena-mena. Biarkanlah apa? Biarkanlah Allah itu yang menghukumnya. Jadi kita itu kafir, kita itu murtad. Manusia itu enggak layak melabelinya. Yang layak melabelinya atau yang layak menghukumnya itu hanyalah Allah. Makanya Murji'ah ini kan terkenal dengan apa? Yaitu dengan istilah menangguhkan. Kita tangguhkan, kita serahkan sama Allah. Nah, adanya dua aliran antara Khawarij dan Murji'ah ini nanti lahir yang namanya Mu'tazilah, ya. Yang itu apa? Yang itu punya pendapat yang itu berbeda. Pendapatnya bagaimana? Jadi apa? Orang yang berdosa besar itu mereka itu bisa dikatakan mukmin, tapi dia itu punya dosa yang besar, makanya nanti terkenal sekali indigium manzilah baina manzilatain. Jadi orangnya itu tidak di surga atau tidak di neraka, melainkan ada di pertengahan dua tempat, manzilah baina manzilatain. Jadi di antara dua tempat ini coba teman-teman dikejar ya, entah itu ada di seberang antara surga dan neraka atau di mana, nanti coba kita lihat. Jadi itulah yang memicu lahirnya Mu'tazilah. Yang pertama itu lahir karena adanya respon politik, terutama adalah tentang kekhalifahan dan peperangan antara Ali dan Muawiyah dan Aisyah. Asumsi yang kedua apa? Yaitu merespon antara persoalan teologi antara Khawarij dan Murji'ah. Itu ya. Ada juga asumsi lahirnya Mu'tazilah itu ada perdebatan loh. Ada perdebatan tentang siapa atau orang yang berdosa besar. Jadi suatu ketika Hasan al-Basri ini sedang belajar katakanlah, sedang bersama murid-muridnya, misalkan mengajari ilmu kepada murid-muridnya, tiba-tiba datang seseorang yang itu bertanya, ya. Jadi orang ini bertanya apa? Wahai, bagaimana orang yang berdosa besar itu? Jadi ketika mendengar itu, Hasan itu kemudian ingin menjawabnya. Lalu sebelum dijawab oleh Hasan al-Basri, kemudian Wasil bin Abto ini menjawabnya apa? Saya berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada pada posisi di antara keduanya. Jadi Wasil bin Abto ini punya asumsi. Jadi Hasan al-Basri tadi yang ingin menjawab, tiba-tiba sudah dijawab oleh Wasil bin Abto bahwa orang yang berdosa besar itu bukan mukmin dan bukan pula kafir, melainkan apa? Berada pada di posisi di antara keduanya. Jadi entah posisinya ini kafir, entah posisinya itu mukmin, itu yang mana? Jadi kayak teman-teman misalkan yang tetap sholat tapi kok juga melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dosa, itu kan bisa dikatakan masih mukmin, tapi di sisi lain pun juga kafir, ya kan? Artinya apa? Artinya orang ini ada pada di antara dua posisi. Inilah yang dimaksud oleh Mu'tazilah. Nanti setelah menjawab ini, kemudian Wasil bin Abto ini menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan kemudian pergi ke tempat yang lain. Kenapa kok demikian? Karena berbeda pendapat. Itulah nanti yang kabarnya katanya Hasan apa? Bahwa Wasil bin Atho itu sudah keluar dari jamaahnya dan punya jamaah sendiri. Yang nanti menjadi cikal bakal yaitu aliran Mu'tazilah. Ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Inilah yang menjadi paradigma Mu'tazilah. Jadi teman-teman, ini adalah asumsi atau pemikiran dari Mu'tazilah. Jadi pertama itu ada tauhid, keesaan Tuhan. Yang kedua itu ada keadilan. Yang ketiga itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yaitu kenabian, janji dan ancaman. Yang terakhir itu manzilah baina manzilaten. Coba nanti kita lihat ya. Oke, kita petili satu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ini ada keyword yang menurut saya bagus dari Abu Huzail, yaitu tentang akal. Jadi seperti halnya tadi, kaum Mu'tazilah itu terkenal sekali dengan daya guna rasionalisnya. Jadi akal itu nomor satu. Mengapa kok teman-teman itu bisa punya ilmu? Yaitu karena akalnya main. Kenapa kok teman-teman itu punya cewek? Yaitu karena akalnya bisa menilai ceweknya ini cantik, ceweknya ini seperti apa. Itu karena akalnya. Makanya bagi Mu'tazilah, akal ini penting loh ya. Makanya kata Abu Huzail, akal itu mampu mengetahui Tuhan. Akal manusia mampu juga mengetahui tentang baik dan buruk, walaupun tidak ada petunjuk wahyu. Coba teman-teman dicek ya. Kalau kita tadi menyadari dan akal kita itu jernih, atau kita itu mau mendayagunakan akal kita, hakikatnya akal ini bisa mampu mengetahui keberadaan Tuhan. Jadi dalam studi Islam itu ada yang namanya teks, yang itu secara tertulis, ya. Maksudnya adalah Al-Quran. Ada yang juga yaitu teks yang sifatnya itu non-teks, yang itu dijabarkan oleh Tuhan yang ada di alam semesta. Jadi dengan adanya akal ini, yang itu mau merenungi, mau membaca, mau mendadaburi alam semesta, nanti dia akan pada kesimpulan apa? Alam semesta ini indah, alam semesta ini harmoni. Kalau alam semesta ini harmoni, pasti ada yang menciptakan itu adalah Tuhan. Dengan demikian, itu kan kita mampu menyimpulkan itu kan dengan akal kita. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim saat itu kan belum ada yang namanya risalah, belum ada yang namanya tuntunan dari Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim ini dengan rasa curiosity and wonder-nya, rasa takjubnya dan rasa ingin tahunya, siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Mana sih Tuhan itu? Sampai Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya di malam hari. Sampai Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya di siang hari, menemukan yang namanya matahari. Tapi sampai kesimpulan dengan akal pikirannya Nabi Ibrahim, beliau Nabi Ibrahim kan sampai mengambil sintesa apa? Adanya matahari dan bulan itu pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang menggerakkannya. Yang menggerakkannya itu pasti jauh lebih besar dari matahari maupun bulan, yaitu apa? Yaitu adalah Tuhan. Loh, kita sampai ke sana itu kan berkat yang namanya akal. Jadi akal ini kalau kita menyadari, ini adalah anugerah terbesar yang itu diberikan Tuhan untuk manusia. Ya, makanya apa? Ayo kita senantiasa berpikir. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan biar Tuhan itu punya maksud sama manusia, biar hambanya itu tidak tersesat. Sudah dikasih yang namanya teks Al-Quran, tapi manusia pun juga dianugerahi yang namanya akal pikiran. Biar apa? Biar manusia itu tidak jauh dari Tuhan, melainkan apa? Untuk bisa mendekat Tuhan itu lebih mudah. Karena di balik kita punya akal, Tuhan pun juga memberikan yang namanya Al-Quran. Tapi bagi Abu Huzail, salah satu tokoh Mu'tazilah, akal ini mampu loh mengetahui Tuhan. Bahkan tidak hanya sejauh itu, akal manusia pun juga mampu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun apa? Walaupun tidak ada petunjuk wahyu atau tidak ada petunjuk Al-Quran. Loh, teman-teman, seandainya hari ini tidak ada wahyu, teman-teman kok hari ini maling misalkan, mencuri barangnya orang lain. Teman-teman kalau itu akalnya jernih,
akalnya ini pasti mengatakan maling atau mencuri ini nggak benar. Yang benar itu tidak mencuri, ya. Jadi apa? Akal ini sudah menyimpulkan, ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Kayak tadi di awal saya menyebutkan teman-teman yang hari ini kuliah, mungkin yang semester 1 atau semester 2, ya. Itu kan misalkan kok di semester itu sudah punya cewek, coba akalnya digunakan. Apakah ini baik, apakah ini buruk? Kalau ini baik, landasannya apa? Dasarnya apa? Kalau ini buruk, dasarnya apa? Coba itu di akal pikiran atau coba itu dipikirkan. Jadi apa? Jadi akal ini yang dimiliki oleh manusia tanpa ada yang namanya wahyu itu sudah menemukan mana yang baik, mana yang buruk. Kayak tadi saya menyebutkan, ya, kayak teman-teman itu mencuri, itu misalkan kita tidak membuka yang namanya Al-Quran, yang namanya mencuri setiap akal itu pasti menyimpulkan yang namanya mencuri itu jelek. Ya, jadi akal ini luar biasa. Jadi itu katanya Abu Huzail. Jadi apa? Jadi seperti halnya yang saya sebutkan tadi, akal ini adalah nomor satu bagi Mu'tazilah. Yang nomor dua itu adalah teks Al-Quran. Mengapa kok demikian? Karena kalau Quran itu tanpa wahyu, Al-Quran itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak ketemu maksudnya Al-Quran itu apa. Ya, kenapa kok hari ini Al-Quran bisa dibaca? Yo karena manusianya itu punya akal. Lu seandainya di alam semesta ini, di alam dunia ini ada manusia tapi nggak punya akal. Kemudian Tuhan itu menurunkan Al-Quran. Loh Al-Qurannya untuk apa? Sedangkan manusianya itu nggak punya akal. Artinya apa? Al-Quran itu ada untuk mereka manusia yang punya akal. Maksudnya apa? Mereka yang mau berpikir. Ya, makanya kan ada istilah ya ulil albab, ya ulil absor. Ayo kita mendaya gunakan akal kita. Ayo kita mencari ibrah-ibrah yang ada di alam semesta. Artinya apa? Allah itu menantang kita. Kamu itu sudah saya berikan akal, sudah saya berikan nas Al-Quran. Kamu itu mau nggak sih mendaya gunakan akalmu? Ya, itu ya. Jadi bagi kaum Mu'tazilah, akal ini adalah nomor satu. Yang nomor dua itu adalah wahyu. Walaupun wahyu itu enggak ada, akal ini sudah bisa mengetahui keberadaan Tuhan. Sekaligus bisa mengetahui ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Itu bisa disimpulkan dan bisa dikejar dengan pendaya gunaan akal. Oke, kita lanjutkan. Ini yang menurut saya sangat terkenal sekali pada aliran Mu'tazilah, yaitu tentang keesaan Tuhan atau at-tauhid. Jadi apa? Tauhid ini sebagai prinsip utama, sebagai intisari ajaran yang ada di Mu'tazilah. Mengapa kok demikian? Karena apa? Karena kaum Mu'tazilah ini sebisa mungkin itu mengesahkan Tuhan. Sebisa mungkin itu mensucikan keberadaan Tuhan. Jangan sampai keberadaan Tuhan itu dikotori oleh asumsi pemikiran-pemikiran manusia, apalagi yang sifatnya itu fisik. Makanya kalau teman-teman itu membaca filsafat parepatetik, itu kan ada istilah teori negasi. Ya, teori negasi ini mencoba sejauh mungkin yang itu mensucikan Tuhan, Tuhan yang apa adanya. Jangan sampai dikotori oleh pemikiran atau asumsinya manusia. Contoh kecil, waktu kita kecil, kita kan menganggap Tuhan itu besarnya seperti raksasa. Dan Tuhan itu ada di langit, badannya sispek dan punya trisula, punya jenggot, iya kan? Itu kan waktu kita SD kan pikirannya demikian. Loh, itu malah menjadikan Tuhan itu enggak esa. Tuhan itu sudah enggak suci lagi. Kenapa kok Tuhan itu enggak suci? Karena apa? Karena dikotori oleh pemikiran-pemikiran kita, yaitu terkait adanya Tuhan. Nanti pun saat kita mungkin dewasa, kita akan menganggap Tuhan itu maha besar, yang besarnya itu seluas langit dan seluas alam semesta. Loh, itu pun juga sama. Jadi apa?
Jadi pemikiran kita sejauh apapun tentang Tuhan itu bukan Tuhan, itu malah menjatuhkan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang mulanya itu suci, yang mulanya esa, itu malah dicampur dengan asumsinya manusia, sedangkan manusia itu terbatas. Kalau manusia itu terbatas, otomatis tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak terbatas. Makanya dalam filsafat peripatetik yang termasuk itu diwarnai oleh Mu'tazilah itu punya asumsi tadi, yaitu apa? Teori negasi. Jadi yang kita katakan Tuhan itu maha indah, Tuhan itu maha baik, katakanlah bahwa Tuhan itu tidak indah dan tidak baik. Karena apa? Karena Tuhan yang hakikatnya itu tidak seperti apa yang ada di pikiran saya. Jadi Tuhan yang apa adanya itu tidak seperti yang ada di ide saya. Jadi ide apapun tentang Tuhan itu bukanlah Tuhan. Jadi misalkan kiainya teman-teman mengatakan Tuhan itu maha indah loh ya, Tuhan itu maha asik loh ya, katakanlah itu bukan Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi Tuhan yang maha asik, asiknya itu jauh melebihi apa yang dikatakan oleh manusia. Kemudian apa? Tuhan yang maha indah, indahnya itu pun juga tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tapi kalau kita bersikukuh Tuhan itu indahnya demikian-demikian, itu malah apa? Mengotori keesaannya Tuhan. Makanya apa? Teori negasi, apapun yang itu kita ucapkan tentang Tuhan, baik itu sifat dan zatnya, katakanlah itu bukan Tuhan. Karena itu adalah sesuatu sejauh mana pikiran manusia yang itu menjangkau Tuhan. Kalau tadi manusia itu tidak sempurna, yang otomatis tidak bisa menjangkau sesuatu yang sempurna. Termasuk ini yang itu dideklarasikan besar-besaran oleh Mu'tazilah. Ayo kita sucikan Tuhan sesuci mungkin. Jangan kita kotori keesaan Tuhan. Itulah nanti yang disebut sebagai prinsip utama atau inti dari ajarannya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini punya pandangan pertama apa? Yaitu meniadakan sifat-sifat Tuhan. Jadi apa? Kalau sifat Tuhan itu qadim, berarti Tuhan itu terbilang-bilang. Ya, jadi ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, ada Tuhan yang maha adil, ada Tuhan yang maha bijaksana. Loh, Tuhan yang esa itu yang mana? Ya kan? Kita hari ini kan sering menyebut Tuhan itu sebagaimana yang ada di Asmaul Husna kan yang jumlahnya 99. Itu bagi Mu'tazilah nggak ada yang namanya sifat-sifat Tuhan. Kalau ada yang namanya sifat-sifat Tuhan, itu malah menjadikan Tuhan itu tidak esa. Malah menjadikan Tuhan itu jamak. Makanya apa? Makanya Mu'tazilah ini menolak Tuhan yang itu memiliki sifat. Kenapa kok demikian? Karena itu menggambarkan fisik yang ada pada Tuhan. Sedangkan sesuatu yang itu punya fisik, itu bisa berubah dan bisa rusak. Dan Mu'tazilah itu tidak menginginkan itu. Bagi Mu'tazilah Tuhan itu non fisik yang itu tetap dan tidak berubah. Tapi kok ada pandangan Tuhan itu punya sifat adil, ya kan? Pasti kita kan bayangannya keadilannya Tuhan itu sebagaimana keadilannya presiden misalkan. Walaupun kita itu menolaknya keadilannya Tuhan sebagaimana tidak keadilannya presiden, tapi kan kita punya asumsi, punya gagasan tentang keadilan Tuhan. Ya kan? Kalau itu Tuhan punya sifat keadilan, yaitu menggambarkan fisik yang ada pada Tuhan. Kalau itu menggambarkan fisik yang ada pada Tuhan, artinya Tuhan itu enggak esa, artinya Tuhan itu berubah, artinya Tuhan itu bisa rusak. Itulah yang menjadi pandangan Mu'tazilah yang itu menafikan atau meniadakan adanya sifat-sifat Tuhan. Jadi ayo kita murnikan Tuhan yang sesuci-sucinya. Termasuk apa? Kita buang sifat-sifat Tuhan biar Tuhan itu tidak tergambarkan secara fisik. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia
walaupun nanti di akhirat. Ini kan pandangannya berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan nanti di akhirat itu Tuhan bisa dilihat yang itu seperti halnya purnama pada tanggal 15 misalkan. Ya kan? Tapi bagi Mu'tazilah enggak, Tuhan itu enggak bisa dilihat dengan mata kepala manusia walaupun di akhirat nanti. Mengapa kok demikian? Kalau Tuhan itu nanti bisa dilihat, ya, dengan mata kepala manusia, loh, mata ini adalah fisik. Benda yang itu bisa berubah, kok bisa menangkap sesuatu yang itu mungkin Tuhan. Artinya Tuhan kan juga fisik. Kalau Tuhan itu juga fisik, artinya tadi Tuhan itu bisa berubah dan bisa rusak. Artinya Mu'tazilah itu enggak setuju. Ya. Yang ketiga apa? Tuhan itu bukan benda dan tidak berlaku tempat padanya. Jadi kalau hari ini ada pandangan yaitu panteisme yang itu mengatakan semuanya itu adalah Tuhan, Tuhan itu ada di mana-mana. Itu bagi kaum Mu'tazilah enggak. Tuhan itu bukan benda yang itu tidak menempati pada benda-benda yang ada di alam semesta ini. Apalagi pandangannya seperti Al-Halaj Ibnu Al-Mansur yang mengatakan di dalam diri saya itu ada Tuhannya. Ya, itu bagi Mu'tazilah itu omong kosong, itu absurd. Enggak. Kalau kok ada yang mengatakan demikian, itu malah mendegradasikan keesaan Tuhan. Karena apa? Biar Tuhan itu suci, biar Tuhan itu esanya yang apa adanya, Tuhan itu tidak pada tempat-tempat yang ada di alam semesta. Apalagi di dalam tubuhnya manusia. Yang keempat apa? Mu'tazilah ini menolak adanya yang namanya dualisme dan juga trinitas tentang Tuhan. Jadi dualisme ini kan mengatakan ada dua substansi yang itu mengatur alam semesta. Ya, kalau dalam bahasanya Laozi atau Taoisme, ada Tuhan Yin, ada Tuhan Yang. Ya kan? Kalau dalam aliran lain itu apa? Ada Tuhan baik dan ada Tuhan jahat. Kenapa alam semesta ini indah? Karena ada Tuhan yang itu Tuhan baik. Kenapa dunia ini rusak? Dunia ini ada banyak tsunami, ada banyak bencana. Ya karena ada Tuhan jahat. Artinya apa? Alam semesta ini dikuasai oleh dua Tuhan yang itu disebut sebagai dualisme. Selain itu apa? Mu'tazilah itu menolak adanya trinitas. Jadi trinitas itu kan ada Tuhan, Roh Kudus, yang ketiga itu Bapa. Ini adalah Tritunggal. Jadi tiga di dalam satu, satu ini adalah isinya tiga. Itulah yang disebut Tritunggal. Jadi beda tapi itu satu substansi. Kelihatannya tiga tapi substansinya itu satu. Walaupun demikian, Mu'tazilah itu menolak adanya trinitas. Enggak ada yang namanya dualisme, enggak ada yang namanya dua substansi, enggak ada yang namanya satu substansi walaupun itu ada tiga. Yang disebut trinitas enggak ada. Yang ada itu adalah Tuhan yang esa, yang apa adanya. Apalagi masalah animisme, dinamisme, politeisme, Mu'tazilah enggak setuju lagi. Jadi teman-teman itu kok mengatakan Tuhan itu, enggak Tuhan, ada kekuatan-kekuatan yang ada di balik benda, misalkan keris, misalkan apalagi, misalnya gaman, misalnya tongkat, yang itu teman-teman punya asumsi, ini ada kekuatannya loh ya. Ya, jadi bagi kaum Mu'tazilah enggak ada. Yang ada itu adalah keesaan Tuhan dan yang ada itu adalah kekuatannya Tuhan. Yang terakhir apa? Ini yang sangat terkenal sekali. Bagi kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, kenapa kok makhluk? Karena Al-Quran ini adalah manifestasi kalamnya Tuhan yang itu terdiri dari rangkaian huruf dan bahasa. Jadi apa? Untuk mensucikan Tuhan yang itu apa adanya, Al-Quran yang itu kalamnya Tuhan, itu adalah sesuatu yang baru. Kalau itu sesuatu yang baru, artinya nanti pasti rusak. Artinya itu tidak langgeng dan tidak kodim. Yang kodim itu adalah hal yang satu, yaitu adalah Tuhan.
Kalau hari ini kita mengatakan Al-Quran itu qadim, artinya ada dua kekodiman, yaitu adalah Tuhan dan Al-Quran. Dan itu bagi Mu'tazilah enggak. Yang qadim itu hanya satu, yaitu Tuhan. Al-Quran ini makhluk. Kalau itu makhluk, artinya itu diciptakan sesuatu yang baru. Kalau itu sesuatu yang baru, artinya itu nanti tidak qadim, artinya nanti pun juga rusak. Inilah 5 asumsi bagi Mu'tazilah untuk mengantarkan kita, ayo kita mensucikan Tuhan yang sesuci-sucinya. Pertama tadi, kita menafikan, kita meniadakan adanya sifat-sifat Tuhan. Mengapa kok demikian? Kalau Tuhan itu bersifat, itu menunjukkan Tuhan itu punya fisik dan Tuhan itu terbilang-bilang. Artinya, kalau Tuhan itu terbilang-bilang, artinya Tuhan itu tidak esa. Yang kedua apa? Bagaimanapun nanti manusia di akhirat itu tidak bisa melihat adanya Tuhan. Ada juga yaitu Tuhan itu tidak ada pada benda-benda. Tidak ada yang namanya Tuhan itu di alam semesta atau di tubuh manusia, itu enggak ada. Kemudian apa? Mu'tazilah ini menolak dualisme dan trinitas. Yang terakhir, Al-Quran itu diciptakan. Kalau itu diciptakan, artinya itu makhluk. Kalau itu makhluk, artinya itu tidak qadim. Yang qadim itu adalah hanya Tuhan. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada juga yaitu keadilan Tuhan. Jadi bagi Mu'tazilah, Tuhan itu maha adil loh ya. Jadi keadilan Tuhan ini menunjukkan Tuhan itu maha sempurna. Kalau Tuhan itu maha sempurna, pasti dia itu maha adil. Jadi kesempurnaan Tuhan itu aktualisasinya adalah keadilan Tuhan. Ini nanti yang menjadi gagasan Mu'tazilah tentang keadilan Tuhan, yang itu apa? Efeknya pada manusia. Coba kita lihat ya. Jadi Tuhan itu adalah yang menguasai sekaligus itu menghendaki adanya kebaikan. Jadi Tuhan itu yang diinginkan adalah kebaikan. Tuhan itu hanya menghendaki adanya kebaikan. Kenapa kok hari ini dunia itu rusak atau cita-cita kita rusak, misalkan harapan kita rusak? Itu jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kita. Mungkin proses kita ada yang salah. Mungkin jalan kita kurang benar, ya. Jadi hari ini kan kadang kita mengambing hitamkan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu nanti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kemudian kita mengatakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu demikian dan demikian. Loh, jangan salah. Bagi Mu'tazilah apapun itu, Tuhan itu hanya menghendaki kebaikan, tidak menghendaki adanya keburukan. Jadi adanya keburukan-keburukan yang itu ada pada manusia, termasuk ada yang ada di alam bumi, itu bukan karena Tuhan, itu bukan yang menghendaki, bukan Tuhan, melainkan itu manusia. Kenapa hari ini ada bencana, kenapa hari ini ada tanah longsor, itu jangan salahkan Tuhan, salahkan manusia yang itu tidak bisa merawat alam. Ya, mungkin manusianya itu sudah rakus mengeksploitasi besar-besaran kekayaan alam. Akhirnya apa? Akhirnya manusianya sendiri yang repot. Akhirnya anak cucu kita nanti yang itu miskin, tidak punya bagian alam, tidak punya bagian kekayaan alam. Loh, itu semuanya kan gara-gara manusia. Ya, jadi Tuhan itu hanya menghendaki kebaikan. Kemudian apa? Manusia itu dan bahkan semua makhluk yang itu diciptakan Tuhan, itu semuanya atas dasar hikmah kebijaksanaannya Tuhan, dan itu menunjukkan Tuhan itu maha adil. Kita kan manusia punya tangan, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya kaki. Loh, itu menunjukkan Tuhan itu maha adil loh ya, dan itu diciptakan atas hikmah kebijaksanaan yang itu dimiliki oleh Tuhan. Misalkan seandainya kita diciptakan Tuhan, kita punya tangan tapi nggak punya mata, itu kan repot ya. Atau kita punya kepala tapi kita nggak punya kaki, itu kan repot juga. Tapi apa? Tapi Tuhan itu maha adil. Dengan apa? Dengan menciptakan manusia yang itu atas dasar hikmah. Artinya apa?
ciptaan yang itu diciptakan oleh Tuhan pasti ada tujuan yang itu di dalamnya pasti ada hikmahnya. Jadi teman-teman misalkan bertanya pada dirinya, kenapa kok saya diciptakan oleh Tuhan? Kenapa kok saya yang mulanya pengen kuliah di Harvard misalkan, tiba-tiba kok kuliahnya di Semarang, iya kan? Teman-teman kan waktu awal-awal kuliah kan sharing-sharing sama temennya yang lain demikian. Saya dulu pengennya ke Harvard kok malah kuliahnya di sini kak. Gimana ya? Loh, jangan salah. Kalau memakai kacamatanya Mutazilah itu pasti ada hikmahnya. Oh, mungkin dari situ teman-teman itu nanti menjadi orang lebih sukses, menjadi orang yang lebih beruntung. Artinya apa? Di balik adanya fakta hari ini, di mana di esok hari kita nggak tahu, pasti di esok hari itu ada hikmah yang itu adalah keadilan Tuhan untuk manusia. Kemudian apa? Manusia itu yang tadi punya akal, manusia itu bebas loh ya. Manusia itu free will, punya kebebasan kehendak. Makanya apa? Manusia ini harus menciptakan perbuatannya sendiri, terlepas dari kehendak kekuasaannya Tuhan. Kenapa kok demikian? Karena manusia punya akal, bisa membedakan ini baik, ini yang buruk. Oh, waktunya kuliah ya kuliah, jangan pacaran. Oh, pacarannya nanti waktu mau lulus. Loh, itu kan bisa disimpulkan dengan akal manusia. Karena bagi Mu'tazilah akal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya apa? Manusia itu harus menciptakan perbuatannya sendiri. Dan manusia harus bertanggung jawab karena diberikan akal oleh Tuhan. Makanya tadi kita nggak boleh yang namanya mengkambing hitamkan Tuhan, dikit-dikit menyalahkan Tuhan, dikit-dikit lari ke Tuhan. Padahal sejak awal Tuhan itu sudah membekali kita, yaitu rasio, yaitu akal. Kamu sudah punya akal, sana kamu berjalan sendiri. Tapi jangan salah, kamu nanti punya tanggung jawab. Jadi apa? Bagi Mu'tazilah, ayo kita yang itu sebagai homo rasionalis, kita harus menciptakan perbuatan kita. Karena kita punya akal yang itu bisa dan mampu membedakan ini baik dan itu buruk. Yang terakhir apa? Berbuat baik dan terbaik. Dan itu kewajiban Tuhan untuk berbuat baik kepada manusia. Ini ada hubungannya dengan asumsi yang pertama tadi, bahwa Tuhan itu hanya menghendaki adanya kebaikan. Kalau itu Tuhan menghendaki adanya kebaikan, yang diharapkan Tuhan, yang dilakukan Tuhan, itu adalah perbuatan baik yang terbaik, terutama untuk manusia. Jadi nggak ada istilah Tuhan itu ingin menjatuhkan manusia, itu nggak ada. Atau Tuhan itu ingin mengalahkan manusia, itu enggak ada. Teman-teman kan terutama orang Indonesia, ya kan, kalau ada pertandingan bola kok salah satunya kalah, kemudian mengatakan itu adalah takdirnya Tuhan. Ya, padahal bagi Mu'tazilah Tuhan itu menghendaki adanya kebaikan. Perbuatannya Tuhan pun baik dan terbaik terutama untuk manusia. Jadi antara urusan kalah dan menang itu urusan manusia, urusan ikhtiarnya manusia sejauh mana. Karena manusia itu diberikan akal oleh Tuhan untuk apa? Untuk menciptakan perbuatannya sendiri di alam semesta. Makanya nanti sampai pada kesimpulan apa? Manusia yang itu memiliki kebebasan dalam segala perbuatannya, ya, dengan kebebasan itulah manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ya, makanya apa? Jika perbuatan manusia itu baik, maka Tuhan memberi kebaikan dan sebaliknya. Itulah sebagai tanda bahwa Tuhan itu maha adil. Karena manusia sudah dibekali oleh akal, kok masih juga melakukan kejahatan, ya Tuhan akan membalas kejahatan itu dengan yang namanya balasannya. Kalau kok manusia diberikan akal kok melakukan sesuatu yang baik, ya Tuhan akan membalasnya dengan kebaikannya. Ya, jadi Tuhan itu akan membalas perbuatannya manusia.
Yang itu apa? Yang itu harus dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapannya Tuhan nanti. Oke, itu keadilan Tuhan. Ini yang menurut saya unik. Jadi kenapa sih kok ada nabi? Kenapa kok mengutus para nabi? Jadi Mu'tazilah ini punya alasan tertentu. Jadi adanya Tuhan itu mengutus nabi, terutama apa? Karena Tuhan itu wajib berlaku baik kepada manusia. Tapi itu sulit wujud, ya. Jadi manusia itu kan sudah diberikan akal. Tapi kok masih ada juga yang itu berbuat jahat, berbuat tercela, ya. Artinya apa? Tuhan itu mengharapkan manusia itu berlaku baik, tapi manusianya ini menjengkelkan misalkan. Manusianya itu sulit diajak untuk berbuat baik. Makalah dari situ Tuhan itu mengutus Rasul untuk manusia. Biar apa? Biar manusianya itu lebih mudah diajak untuk melakukan yang baik. Kalau yang memerintahkan itu Tuhan, dan Tuhan itu nggak nampak dan nggak bisa dilihat oleh manusia, manusianya ini menyepelekan. Akhirnya Tuhan itu mengutus Rasul, ya, diutuslah ke alam dunia untuk mengajak bersama-sama, ayo kita berbuat baik bersama. Itulah tujuannya kenapa diutus seorang Rasul. Yang kedua apa? Adanya utusan kenabian ini menunjukkan Tuhan itu punya cinta kepada manusia. Dan sekaligus itu adalah cara terbaik untuk apa? Jadi begini, simpelnya. Jadi adanya Allah itu mengutus Nabi itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu cinta loh sama manusia. Dan itu sebagai apa? Dan itu sebagai bukti bahwa Allah itu nggak pingin hambanya itu tersesat. Makanya cara terbaik untuk maksud tersebut untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha cinta dan maha belas kasih kepada manusia, yaitu dengan cara mengutus Rasul. Jadi mengutus Rasul ini adalah wujud bahwa Tuhan itu mencintai hambanya, mencintai makhluknya. Yang terakhir apa? Tujuan diciptakannya manusia itu untuk ibadah, ya. Agar tujuan tersebut itu berhasil, yaitu salah satunya dengan mengutus Rasul untuk menyampaikan ajaran Tuhan. Ya, jadi tujuan kita harus jelas, yaitu untuk ibadah. Tapi untuk bisa aktualisasi untuk ibadah dengan Tuhan, itu kan rasanya berat. Nah, dengan adanya utusan Rasul ini, akhirnya manusianya itu punya tuntunan, punya role model, ya, punya yang namanya itu teladan, yaitu Kanjeng Nabi. Oke, itulah alasan kenapa kok Tuhan itu mengutus nabi atau mengutus rasul. Jadi ada 3 alasan bagi Mu'tazilah. Oke, ini ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi apa? Orang yang itu berpihak pada kebenaran dan kebaikan, ya, ini punya konsekuensi dari adanya keimanan seseorang. Jadi orang kok mengaku iman, tapi kok perilakunya jelek, itu tanda bahwa orangnya itu tidak beriman. Kalau orang itu beriman, tandanya apa? Tandanya orangnya itu baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, yang dilakukan itu kebenaran dan kebaikan, itu sebagai konsekuensi logis bahwa orangnya itu beriman. Tapi bagi Mu'tazilah, keimanan itu tidak berhenti pada yang namanya aktualisasi diri, melainkan apa? Harus dibuktikan dengan perbuatan yang itu menyuruh orang lain bersama-sama ayo kita berbuat baik. Sekaligus apa? Sekaligus mencegah adanya kejahatan-kejahatan yang ada di sekeliling kita. Kalau kita itu sudah beriman, perilaku kita itu sudah baik, tapi kok kita melihat ada teman kita melakukan kejahatan, kok kita diam saja, artinya kita belum beriman. Jadi keimanan kita ketika kita itu mau menyuruh orang lain berbuat baik, lebih-lebih apa? Berani mencegah mereka dalam melakukan kejahatan. Inilah yang paling sulit menurut saya, ya. Jadi kita
sendiri yang itu ingin mencegah kejahatan, itu kan sulitnya luar biasa, apalagi mencegah orang lain. Jadi walaupun demikian, Mu'tazilah ini mengajak, ayo kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Biar apa? Biar tadi Islam itu kelihatan rahmatan lil alamin. Ada juga yaitu janji dan ancaman. Jadi ancaman dan janjinya Tuhan seperti apa sih? Bagi Mu'tazilah apa? Orang mukmin yang itu berdosa besar, kemudian kok dia wafat, kok belum tobat, maka ia tidak akan mendapatkan ampunannya Tuhan. Jadi hari ini yang kita itu sudah mukmin, sadarilah bahwa kita itu tetap punya salah, kita itu tetap punya dosa. Dan kita nggak tahu wafatnya atau mati kita itu nggak tahu. Makanya ayo kita senantiasa untuk bertobat. Biar apa? Biar kita itu mendapatkan ampunannya Tuhan. Tapi kok kita itu ternyata mati misalkan, dan kita belum sempat yang namanya tobat menyalahi kesalahan kita sebelumnya, ya nanti kita tidak akan mendapatkan rahmatnya Tuhan atau ampunannya Tuhan. Yang kedua apa? Di akhirat nanti tidak ada yang namanya syafaat, ya. Karena apa? Karena syafaat ini bertentangan dengan janji dan ancaman Tuhan, ya. Allah itu berjanji menjanjikan kepada manusia, kalau manusianya itu baik, nanti akan diberikan yang namanya surga. Itu janjinya Tuhan. Tapi di sisi lain Tuhan itu mengancam, yaitu apa? Kamu itu sudah tadi diberikan akal, kamu ciptakan perbuatanmu sendiri, tapi kok yang diciptakan kok perbuatan yang jelek-jelek yang merugikan orang lain, yaitu nanti akan masuk neraka, itu ancamannya Tuhan. Tapi kok ada yang mengatakan nanti kita di akhirat akan mendapatkan syafaat. Loh, kalau nanti kita mendapatkan syafaat, artinya janji dan ancaman ini nggak berlaku. Ya, artinya apa? Perbuatan baik kita dulu waktu di dunia itu juga nggak ada gunanya. Apalagi orang yang itu melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, melakukan pembantaian massal-massalan. Dan orangnya ini beragama Islam. Tapi orang ini nanti meninggal dunia saat di akhirat mendapatkan syafaat. Loh, itu kan konyol. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak adil. Jadi keadilannya Tuhan apa? Ketika Tuhan itu berjanji dan sekaligus memberikan ancaman yang itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah itu memberikan janji kepada mereka yang baik, memberikan kejelekan, misalkan neraka, kepada mereka yang itu berbuat jahat. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Tapi kok kita asumsinya nanti di akhirat nanti punya syafaat, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, yo janji dan ancamannya Tuhan nggak berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tuhan itu akan membalas kebaikan manusia yang telah berbuat baik dan menjatuhkan siksa kepada manusia yang melakukan kejahatan. Ini sebagai bahwa Tuhan itu maha adil. Keadilan Tuhan itu apa? Ketika Tuhan itu membalas kebaikan manusia ketika manusia berbuat baik, dan membalas manusia yang itu jahat dibalas dengan siksanya Tuhan. Jadi kalau teman-teman itu kok melakukan keculasan, melakukan kezoliman, dan nanti itu disiksa di neraka, itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu maha adil. Jadi kita nggak boleh mengatakan Tuhan itu maha penyayang, tidak maha kasih sayang. Enggak, itu sebagai wujud Tuhan itu maha adil. Makanya ayo hari ini, kalau kita memakai kacamata Mu'tazilah, kita punya akal, ayo kita gunakan akal pikiran kita. Biar kita itu mampu menentukan ini loh perbuatan yang terbaik, yang itu paling baik. Kalau kita sudah tahu itu, ayo kita hidup menjadi manusia yang baik. Itu ya, itu ada janji dan ancaman. Oke, ini yang tadi yang kita sebut di awal. Ada yang sangat terkenal sekali, yang itu pandangan Mu'tazilah tentang al-manzilah bain al-manzilatain. Jadi apa? Jadi ini adalah pandangan orang yang itu mukmin, tapi
melakukan dosa besar, ya, selain musyrik loh ya. Jadi kita itu mukmin misalkan, tapi di sisi lain kita itu pun juga melakukan dosa besar. Maka orang ini nanti akan ditempatkan pada satu tempat di antara dua tempat. Maksudnya manzila baina manzilatain apa? Kita itu di antara kita itu janjani mukmin atau kafir sih, ya. Kita itu dikatakan kafir, tapi kok kita masih percaya pada Tuhan. Di sisi lain kita dikatakan mukmin, tapi imannya itu tidak lagi sempurna karena kita melakukan dosa besar. Ya. Maka apa? Oleh karena itu, ia itu bukan mukmin. Maka ia tidak dapat masuk surga. Karena ia kafir, maka ia tidak mesti masuk neraka. Harusnya apa? Ditempatkan di luar surga dan di luar neraka. Inilah keadilan Tuhan. Kalau orang mukmin itu berdosa besar, tapi kok orangnya ini dimasukkan ke dalam neraka, ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu enggak adil. Kenapa kok demikian? Kenapa kok demikian? Karena di dalamnya orang ini masih ada keimanan kepada Tuhan. Tapi kok Allah itu memasukkan ke dalam surga, itu pun juga menunjukkan Allah itu tidak adil. Kenapa demikian? Karena orangnya itu melakukan dosa besar. Ya. Jadi apa? Jadi ketika orang mukmin ini melakukan dosa besar, dia bisa dikatakan masih mukmin, tapi dia itu kafir. Ya, tapi dia dikatakan kafir, tapi di dalam dirinya itu masih ada iman. Jadi mungkin Tuhan itu bingung, ini cocoknya dimasukkan kemana ya? Ya sudah, akhirnya ditaruh di suatu tempat yang itu apa? Yang itu di luar surga dan di luar neraka. Ya, nanti apa? Karena di akhirat itu katanya Mu'tazilah, karena di akhirat itu tidak ada tempat selain surga dan neraka, maka orang yang itu melakukan dosa besar, ya, yang di dalam dirinya ada keimanan harus dimasukkan ke salah satu tempat di antara dua tersebut. Jadi apa? Nanti pada kesimpulan apa? Orang yang dosa besar ini masuk neraka, tapi mendapatkan sisa yang lebih ringan, tidak seperti siksanya orang yang berdosa besar. Kenapa kok mendapatkan siksa yang ringan? Karena di dalam dirinya orang yang berdosa besar ini masih ada keimanan kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan apa? Inilah keadilan Tuhan yang disebut al-manzilah ben al-manzilatain, yaitu apa? Yaitu posisi di antara dua posisi. Itulah yang disebut oleh Mu'tazilah. Oke, ini ada keyword dari Mu'tazilah. Takdir adalah kita yang menentukan. Anugerah terbesar bagi manusia adalah akal. Jadi teman-teman itu takdirnya nanti seperti apa? Yang menentukan itu adalah kita sendiri. Teman-teman hari ini kan sudah diberikan oleh Tuhan berbagai macam anugerah yang itu lengkap. Ya, saya sering menyebutkan ini. Kalau memakai kacamata Mu'tazilah, kamu kejar takdirmu karena kamu yang menentukan, karena perbuatan kamu yang menciptakan. Kenapa kok demikian? Karena manusia punya akal, ya. Tapi jangan salah, nanti perbuatanmu itu pun juga dipertanggungjawabkan di hadapannya Tuhan. Walaupun demikian bagi Mu'tazilah, ya, karena kita itu punya alat atau punya akal yang itu bisa untuk dipikirkan, ya. Jadi tentukanlah takdirmu. Jadi nanti kamu ingin menjadi penyair misalkan, menjadi seorang sufi atau menjadi seorang filosof, itu tergantung dirimu, bukan tergantung Tuhan. Karena apa? Manusia itu sudah punya potensi lengkap yang potensinya ini sama. Nanti teman-teman yang itu ingin menjadi presiden atau ingin menjadi budayawan, itu tergantung teman-teman. Tinggal teman-teman itu mau mengaktualisasikan potensinya atau tidak. Ya, kalau kok teman-teman itu males mengaktualisasikan potensinya, ya akhirnya teman-teman tidak mampu menentukan takdirnya. Padahal apa? Takdir itu yang menentukan adalah diri kita. Jadi takdir
takdir kita nanti itu baik atau buruk, maka jangan salahkan Tuhan, salahkanlah diri kita karena kita itu malas mengaktualisasikan diri. Sekaligus apa? Anugerah terbesar untuk manusia itu adalah akal. Yang sering saya sebutkan tadi ya. Kita menjadi manusia karena kita itu punya akal, ya. Dengan akal ini kita mampu mengakses seluruh ilmu pengetahuan. Kita mampu membaca seluruh realitas alam semesta. Itu semuanya kan berkat akal, ya. Dengan akal ini sebagai apa? Sebagai alat untuk manusia untuk menentukan takdir kita, ya. Oke, itu dari Mu'tazilah. Oke, semoga ini menjadi asumsi kita. Setidaknya kita sedikit ada wawasan, yaitu tentang pandangan Mu'tazilah. Kenapa demikian? Biar biar tidak mudah kagetan. Karena apa? Karena kita itu sudah mempelajarinya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.